Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbaiti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 10 Muara Jambi. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Nursia SPD. Beliau seorang guru kimia berasal dari SMA Negeri 10 Muara Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nursia. Salam Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini kita melakukan pra-observasi Bu ya, berbincang-bincang. Nanti setelah itu baru saya melakukan observasi untuk melihat, mencatat apa-apa saja yang terdapat pada kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Bu ya, perlu saya sampaikan, adapun tujuan diadakannya supervisi itu untuk mengetahui, mengevaluasi tentang proses pembelajaran di kelas, ya. Supaya nanti saat observasi Ibu sudah mempunyai persiapan, mempunyai rasa percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik, Ibu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Bu ya di pra-observasi ini. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai nanti di dalam pembelajaran itu? Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, pertama, siswa dapat menentukan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom bor. Kemudian siswa juga dapat menentukan elektron valensi. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran Bu ya. Yang pertama menentukan konfigurasi elektron, yang kedua menentukan elektron valensi. Oke. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang Ibu tulis, kira-kira area pengembangan apa yang akan Ibu capai atau yang akan diobservasi nanti? Area pengembangannya di bidang pengetahuan Bu. Itu ketika anak bisa menentukan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom bor, kemudian anak-anak juga bisa menentukan elektron valensi, pengetahuan area. Oke, berarti Ibu nanti akan mengembangkan di area pengetahuan Bu ya? Iya. Oke, baik Bu ya. Nah Bu ya, saya juga ingin mendengarkan bagaimana strategi Ibu, metode pembelajaran atau model pembelajaran nanti saat Ibu pembelajaran di kelas. Baik Ibu, kali ini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan siswa yang saya kaitkan dengan pembelajaran KSE, kemampuan emosional sosial. Dan saya juga melakukan pembagian kelompok, itu juga berdasarkan kemampuan siswa. Lalu saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, kemudian penugasan, dan saya juga menggunakan model pembelajaran PDF. Oke, berarti Ibu nanti di dalam pembelajaran di kelas akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan siswa ya Bu ya, dan diintegrasikan dengan KSE, kompetensi sosial emosional, dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, serta model PBM. Oke, baik ya. Nah nanti media pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu gunakan? Media yang saya gunakan, saya menggunakan PPT Bu, kemudian LKPD, saya juga menggunakan alat peraga, lalu nanti untuk menilai pengetahuan siswa saya menggunakan Quizzes. Oke, baik sekali ya, bagus sekali media yang digunakan. Ini ngomong-ngomong tentang waktu Bu ya, Iya. kapan akan diadakan pembelajaran di kelas? Pembelajaran di kelasnya akan saya lakukan hari ini Bu. Hari ini jam berapa Bu di kelas mana? 34 di kelas 10 E6. Oke, berarti Ibu akan melakukan pembelajaran nanti di jam 34 di kelas 10 E6. Oke, nanti saya akan observasi di kelas tersebut ya Bu ya. Nah, nanti setelah kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran di kelas Bu ya, kita akan adakan percakapan akhir lagi Bu ya, yaitu pasca observasi. Nah, nanti saya tidak sendiri, saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya di kegiatan pra-observasi. Oke, baik Bu ya. Nah, sebelum kita akhiri percakapan ini Bu, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini?
Saya mendapatkan gambaran akan pembelajaran yang saya gunakan itu ya. Jadi saya bisa lebih matang persiapannya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik sekali Bu ya. Kita udah sampai di penghujung berbincang-bincang nih Bu ya. Iya. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya. Sampai nanti ketemu di observasi Bu ya. Iya. Oke, di nanti jam ke-3-4 di kelas E6. Iya. Baik Bu, terima kasih banyak. Demikian kegiatan pra observasi pada hari ini. Sampai ketemu di observasi kelas dan di pasca observasi bersama pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi ya. Setelah kemarin seminggu belajar tadi. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas mana? Ya, silakan berdoa. Semua siap berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya nak ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Pak, lihat kawannya kanan kiri. Siapa yang tidak hadir? Ada apa alasannya? Apa? Siapa lagi? Ada? Cuma ada? Hanya ada? Ibu pakai mic aja biar suaranya kuat ya, biar semangat kita. Oke, hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron ya, menurut teori atom bond. Kemudian kita juga akan belajar tentang elektron valensi. Namun sebelum masuk ke pembelajaran ini, Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin? Tunjuk tangan yang ingat? Ayo. Pembelajaran minggu kemarin. Ayo. Tambah-tambah lupa pula ini. Tunjuk tangan. Boleh dilihat lagi, dicek lagi. Apa? Iya, tentang struktur atom. Kita sudah belajar tentang struktur atom. Ada 3 partikel penyusun atom. Ayo, siapa ingat? Yang pertama, proton, elektron, neutron. Masih ingat ya? Oke, nah sekarang kita lanjut ke tentang konfigurasi elektron berdasarkan teori atom bond. Ya, kita perhatikan dulu video berikut. Ini wajah siapa? Kira-kira. Nah ini ya, kan teori tentang teorinya atom bond. Jadi ini adalah bond. Oke, perhatikan. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita ice breaking dulu. Mau? Mau? Ya. Perhatikan gambar lalu tebak. Ya. Harus semangat. Kita ice breaking dulu. Oke, tebak nama kota berdasarkan gambar ini. Ayo yang tahu tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Iya, silakan. Madiun. Benar atau salah? Benar ya. Kata madu huruf U-nya diganti I, kemudian unta tanya dibuang. Jadi Madiun. Oke. Kita lihat lagi. Nah, 3 buah apel jumlahnya 30. 1 apel ditambah 2 pisang 18. 1 pisang dikurang 2 kelapa, hasilnya 2. Lalu berapakah
jika 1 kelapa, 1 apel, dan 3 buah pisang? Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, berapa? Jumlah totalnya 5. Ada yang lain? Iya, 16. Ayo, 16. Ada lagi yang lain? 15. Ada lagi yang lain? Ayo, konsentrasi. Berapa? 16 sama kayak Ayu tadi. Ayo, berapa? Yang benar dalam hadiah kulkas. Berapa? 17. Ayo. Berapa? 16. Benar 16? Oke, 3 buah apel 30. Berarti 1 apel 10. Kemudian 1 buah apel, 2 pisang. Ingat, pisangnya dilihat di gambarnya itu pisangnya 4 ya, sama 2 pisang itu 4. Nah, berarti oke, 2 buah pisang 8. Berarti kalau 1 pisangnya berapa? 4. Oke, di bawahnya pisangnya gambarnya pisangnya 4 ya. Dikurang 2 buah kelapa. 4 dikurang 2. Yang di bawah kelapanya cuma 1, apelnya 1, pisangnya di 3. Ini berapa totalnya? 14. Tidak apa-apa. Ya cukup ya, 2 aja yang pentingnya. Pakai kelamuan tidak belajar kita. Ya, perhatikan gambar selanjutnya. Jadi sebentar loading. Nah, di mana rumahmu? Ya. Ini adalah gambar perumahan. Kalau kamu misal ya diminta untuk mendatangi rumah temanmu di perumahan ini, tidak diberi alamat lengkap, nomor berapa, RT berapa, kira-kira ketemu nggak? Nah, bisa 7 hari 7 malam kamu kelilingnya. Jadi untuk mencari rumah temanmu, kita butuh data atau alamat yang lengkap, yang jelas ya. Di mana, apa lorongnya, apa nama lorongnya, kemudian RT berapa, nomor rumahnya berapa. Nah, apa hubungannya pembelajaran ini dengan gambar di mana rumahmu? Nah ya, dalam pembelajaran konfigurasi elektron atau bor, nih ya kita akan ngomongin masalah elektron yang beredar di kulit atom. Ya, jadi untuk mengetahuinya kita harus paham dulu berapa elektron yang beredar di setiap kulit, kemudian aturannya bagaimana. Kalian perhatikan dulu video berikut. Perhatikannya benar-benar, disimak benar-benar. Nanti ada pertanyaan di balik video ini ya. Small grain of sand consists of millions of particles which are minuscule in nature. These particles are called atoms. Atoms are the building blocks of all material. Atoms are made up of 3 types of particles called protons, neutrons and electrons. An atom has a central nucleus with protons and neutrons in it. Protons are positively charged and neutrons have no charge, so the nucleus is positively charged. Protons and neutrons are collectively called nucleons. Electrons are negatively charged and are located around the nucleus. An atom has the same number of negatively charged electrons as it has positively charged protons in the nucleus. Therefore, atoms are electrically neutral. Electrons are distributed in a definite path around the nucleus and are called shells or orbits. This concept was introduced by Niels Bohr. According to Bohr, different electrons revolve around the nucleus in their own different orbits. The atom has been compared to the solar system. In an atom, the nucleus is the sun and the electrons are the planets. Just like planets in the solar system, each electron revolves around the nucleus in its own different orbit. The orbits or shells are represented by the letters K, L, M, etc. Oke, ngerti gak bahasanya? Ya, belajar bahasa Inggris biar ngerti. Oke, dari gambar tadi, video tadi, apa maksudnya? Ada yang ngerti gak? Tadi awalnya gambar apa?
seekor atau rombongan semut ya, bukan seekor semut. Rombongan semut membawa apa? Makanan. Oke. Kemudian disorot lagi makanannya. Semutnya kecil ya. Itu kan kalau di gambar besar. Semut kecil, pasti makanan yang dibawanya kecil ya. Ya disorot makanannya. Ternyata di dalam makanannya tadi mengandung apa? Ada apa? Ada proton. Oke. Terus apa lagi? Ada neutron, apa lagi? Elektron. Nah, kalau diulangi lagi ya, diingat-ingat. Disorot gambar makanannya, ternyata di dalamnya itu terdapat jutaan atom, ya. Tadi yang banyak tadi miliar tadi ya. Jutaan atom. Nah, satu makanan yang kecil yang dibawa semut itu mengandung jutaan atom, bayangkan. Nah, dalam satu atom itulah ya yang terdiri dari proton, elektron, neutron. Proton, elektron, neutron tadi seperti sistem tata surya. Ada intinya, kemudian ada elektron yang mengelilinginya. Intinya kalau dalam tata surya itu, kalau dalam sistem tata surya, inti atau pusat tata surya itu apa? Matahari. Nah, kalau dalam atom, ya susunan atom, inti atau pusat atom adalah proton dan neutron. Pinter. Proton muatannya apa namanya? Positif. Neutron? Neutron? Nol atau netral. Lalu kemana elektronnya? Di mana elektronnya? Elektronnya sekeliling, ya. Atau kalau dalam planet tadi, dalam sistem tata surya, elektronnya sebagai planet. Muatannya apa elektron kemarin? Negatif. Oke. Nah, perhatikan dulu. Nanti kita akan belajar itu. Jadi inti atom itu proton dan neutron. Elektronnya berada di sekeliling. Nanti kalian harus menentukan itu. Nah, lihat tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik atau kalian itu mampu menentukan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom, ya, atau ini menggunakan teori atom bond. Kemudian peserta didik mampu menentukan elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Nanti saya kasih materinya. Kemudian peserta didik mampu menentukan kulit valensi. Oke? Nah, kita lihat apa masih ada. Oke, habis ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kalian sudah ibu dudukkan per kelompok, ya. Sudah ibu bagi di WA semalam karena menghemat waktu. Pertemuan kita ini karena masih kabut asap, jadi hanya 1 kali 30 menit, ya. Jadi 1 jamnya bukan 30 atau 45, tapi hanya 30 menit. Jadi kalian akan dibagi LKPD. Silakan kalian pelajari, kerjakan LKPD-nya. Kita bisa menggunakan alat peraga yang ada di samping kalian. Itu namanya congklak konfigurasi elektron. Ya, congklak konfigurasi elektron. Di kulit K ya, kulit K, kulit L, kulit M, kulit N. Tadi video ada ya. Kulit yang terdekat paling, ulangi, kulit yang paling dekat dengan inti atom disebut kulit K. Di video ada ya. Kemudian kulit L, M, N dan selanjutnya. Di kulit K hanya maksimal 2 elektron. Itu dari mana? Nanti kalian saya bagikan video, kalian lihat di videonya. Di kulit L 8 kemudian 2, berapa total? Iya, tapi di kulit L maksimal hanya 8. Rumusnya 2N kuadrat. Nanti di video akan saya bagikan di grup ya. Oke. Sekarang saya bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1 kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 ya. Dicatat nama kelompoknya kelompok 4, kelompok 5, mana ini? Kelompok 6. Oke, kita bawa buat sadarnya. Oke. Kita belajar sambil bermain ya. Atau bermain sambil belajar. Yang mana maunya? Yang mana? Yang relax sambil paham. Oke, saya akan
dia masih di bawah 8, langsung sikat. Berapa sisanya? 6. Jangan pernah dibuat 2, 4, tidak ya. Jadi berapa sisanya kalau masih di bawah 8, tulis langsung 6. Oke? Gak apa-apa. Lanjut, yang C-nya berapa tadi? Nah, ini baru 2, ini sama dia 2, 4, nah, oke. Selanjutnya kelompok 2, ayo. Oke, kelompok berapa? 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ini mempresentasikan elektron teori atom bor. Ya. Nomor 1. KBI A. Konfigurasi elektron KBI A2 L2 B. Kulit valensi ada 2 E. Elektron valensi ada 2. Valensi 2. Oke. Sebelah 2 A. A. Konfigurasi elektron 11 Na K 2 L 8 N 1 B. Kulit valensi 3 D. Elektron valensi 1. Nomor 3 32 GE A. Konfigurasi elektron 32 GE K 2 L 8 N 18 N 4 B. Kulit valensi 4. Elektron valensi 4. Oke, betul ya. Nah, kelompok 2. Selanjutnya, ya kelompok berapa ya? Oke. Yang 2, oke. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Ya, sudah mengingat waktu ya, 30 menit. Ya, nanti ada waktunya. Ya, oke sekarang sudah Ibu berikan penguatan lagi. Jadi dalam pengisian elektron di kulit, ya. Teorinya adalah 2N kuadrat. N ini adalah nomor kulit. Jadi kalau di kulit K 2N. N itu nomor kulit. Nomor kulit yang pertama K berarti nomor 1 N kuadrat. 1 kuadrat 1 dikali 2 inilah makanya di kulit K hanya maksimal 2. Kemudian kulit L. Tadi kita mulainya 15 menit ya, 15 menit terlambat. Saya minta waktu 15 menit lagi ya. Nanti setelah itu baru kalian istirahat. Ya. Oke, 2 kuadrat karena dia kulit ke 2. 2 kuadrat berapa? 4. 4 kali 2 8. Makanya di kulit L adalah 8. N 2 3 kuadrat. Kenapa 3? Kulit nomor 3. 3 kuadrat berapa? 3 kuadrat berapa? 9 kali 2 18 ya. Dan selanjutnya oke. K maksimal 2, L maksimal 8, N 18, N 32, O 50, P 72 dan I 98. Oke, ada pertanyaan? Ada?
batas mana kemampuan kalian memahami materinya ya. Sudah? Ya, urut Aulia sudah mulai. Epi siapa Epi? Epi belum. Oh, Epi. Oke, Satria udah masuk. Udah bisa mulai sih, turun mana turun? Udah bisa mulai? Ya silakan turun. Oke, udah jawab masuk. Kalau hatinya masih belum bisa, boleh lihat temannya di sebelah. Ya, sambil coba dulu. Ya, iya. Rizky, skornya sudah dari 420. Nah, itu Surina, ayo. Mana di sini? Yang mana di sini? Kodenya udah dimasukin? Ya, yang sudah silakan. Silakan Bapak. Jadi kalian boleh tulis koreksinya apa saja, koreksinya untuk pembelajaran hari ini. Kalau menyenangkan tulis, kalau kurang menyenangkan tulis. Pokoknya pendapatnya bagaimana tulis. Ya. Oke, sudah. Silakan dikumpulkan.
sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin ambil kesimpulan dulu dari kalian. Yuk, kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Yang pertama, tunjuk tangan. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa saja yang kalian dapat? Dikulitkan maksimal berapa gitu. Ayo, elektron valensi tadi elektron apa? Ayo, yang mana ini tunjuk tangan. Kalau udah tuh mau kamera nih, apa? Apa kesimpulannya? Dikulitkan maksimal hanya 2 elektron, kemudian dikulit N 8, dikulit N 18, dikulit N 32, kulit O 50, yang P 72, dan Q 98. Oke, elektron valensi tadi apa? Dan terletak di elektron yang terletak di kulit paling luar atau paling belakang, boleh ya. Elektron valensi itu elektron yang terletak di kulit paling luar. Oke, apalagi kira-kira ini teori siapa tadi? Konfigurasi elektron berdasarkan kulit? Iya, Pak Ribon. Boleh pakai Pak Rib? Oke, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Dan jangan lupa tugasnya tadi saya kirim juga dikumpul ke depan, dan minggu depannya kita belajar tentang konfigurasi elektron juga, tapi bukan berdasarkan kulit, tapi berdasarkan subkulit. Silakan kalian baca materi untuk minggu depan ya, konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Ya, silakan pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nurbaiti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 10 Muara Jambi. Saya masih ditemani oleh Bu Nursia SPD. Beliau adalah guru yang diobservasi, dan saya juga didampingi oleh Pak Muhajirin MPDI, adalah pengajar praktik dari program guru penggerak angkatan 8. Apa kabar nih Pak Muhajirin, Bu Nursia pada hari ini? Alhamdulillah baik ya. Gini Bu ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berkenaan dengan kegiatan observasi di kelas yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan, gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu? Perasaan saya senang, lega, udah selesai. Oke, bagus Ibu ya. Berarti Ibu merasa senang, lega karena kegiatannya telah berlangsung Bu ya. Yang berikutnya, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang telah dilakukan, itu tahapan-tahapan, langkah-langkah yang telah dilakukan di dalam kelas? Tahapan-tahapannya yang pertama yang jelas saya membuat modul ya, rencana pembelajaran, di mana area pengembangan saya pada waktu itu adalah mencapai tujuan anak bisa menentukan konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr, kemudian anak bisa menentukan kulit valensi dan menentukan elektron valensinya. Oke, berarti area pengembangan Ibu di aspek pengetahuan ya Bu ya. Jadi menuntut siswa bagaimana siswa nanti mampu menentukan konfigurasi elektron berdasarkan teori Bohr, menentukan kulit valensi dan elektron valensi. Oke, pertanyaan berikut Bu ya. Dari area pengembangan yang telah Ibu lakukan, kira-kira sudah mencapai tujuan yang Ibu harapkan atau belum? Alhamdulillah Bu, dari kacamata saya sudah mencapai, namun ya tidak ada yang sempurna ya Bu, masih ada kekurangan-kekurangannya. Oke, berarti Ibu merasa apa yang Ibu lakukan di dalam kelas sudah sesuai tuntutan ya Bu ya. Namun ya namanya kita manusia juga menghadapi siswa yang banyak pasti adalah sisi kekurangannya ya. Oke, kalau boleh tahu Bu ya, kenapa Ibu merasa masih ada kekurangan di dalam waktu Ibu melakukan pembelajaran di kelas?
Jadi Bu, pas proses pembelajaran kemarin, ada memang kok saya menemukan beberapa anak yang kurang aktif dalam diskusi. Jadi dia lebih mengandalkan temannya gitu Bu. Begitu Iya. ya. Jadi menurut Ibu, menurut pengamatan Ibu saat berlangsungnya pembelajaran, Ibu mengamati ada beberapa siswa yang belum aktif Iya. gitu Ibu ya, atau belum fokus dalam pembelajaran, Iya. atau dengan kata lain dia masih mengandalkan Teman, yang teman. lebih pintar. Oke, ya yang lebih ya. Kira-kira dari permasalahan ini, Ibu tahu alasannya mengapa kok masih ada siswa yang belum aktif atau tidak fokus seperti itu? Kalau dari hasil analisis saya sepertinya Bu ya, saya dalam mengelompokkan siswa itu terlalu banyak gitu Bu. Karena jumlah siswa banyak, saya mengelompokkannya terlalu, ya membagi kelompoknya dalam setiap kelompok terlalu banyak anggotanya gitu. Kemudian mungkin saya juga kurang fokus dalam membimbing per kelompok. Oh begitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu alasannya kenapa ada siswa yang masih belum fokus atau tidak aktif tadi, mungkin anggota kelompoknya menurut Ibu masih terlalu besar ya. Jadi mereka masih ada peluang untuk mengandalkan teman. Oke baik Bu ya. Nah mengingat kondisi yang seperti Ibu ceritakan tadi ya, masih ada siswa yang belum aktif, masih ada yang siswa belum fokus atau dengan kata lain mengandalkan teman-temannya ya Bu ya. Kalau kita beri skala nih, skala nilai 1 sampai 10, Ibu memberi nilai berapa itu pada kondisi yang seperti ini? Pembelajaran saya kemarin kisaran 6 lah Bu. Oh, kisaran 6. Iya. Alasannya? Ya itu tadi masih jauh dari kata sempurna ya, masih ada beberapa siswa yang belum aktif, belum semuanya aktif ketika diskusi maupun presentasi. Oke, berarti Ibu memberi nilai melihat kondisi tadi ya, seperti tadi Ibu memberi nilai di angka 6 Bu ya, karena masih ada siswa yang belum aktif atau tidak fokus. Nah, tentunya ke depan kan pasti kita mau membuat pembelajaran lebih wah lagi, lebih bagus lagi Iya, Bu ya. iya. Kira-kira ke depan Ibu target Ibu di angka berapa itu? Supaya Insyaallah pembelajarannya lebih baik. Mudah-mudahan bisa tercapai target saya 8 Bu. Wah mantap, di angka 8 berarti itu artinya 2 tingkat lah. oke di angka 8 Bu ya. Iya. Berarti artinya itu target Ibu siswanya sudah cukup aktif Iya, ya. iya. Oke Saya baik, seperti itu. cukup di angka 8 menurut saya ya juga sudah cukup bagus Bu ya. Nah untuk mencapai target di angka 8 ini tentunya Ibu punya gebrakan atau solusi atau langkah-langkah ke depan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai target itu? Rencana saya begini Bu, saya mau berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama yang sama-sama belajar kimia, saling berbagi, sharing pengalaman lah gitu. Gitu Bu ya. Jadi Ibu mau mengajak teman terutama yang satu mata pelajaran Bu ya untuk berkolaborasi bagaimana caranya supaya pembelajaran lebih baik. Iya. Wah siap, bagus sekali. Oke, selanjutnya Bu ya. Iya. Berarti tindakan untuk mencapai itu Ibu mengajak teman berkolaborasi. Kalau dari segi misalnya kayak media atau apa lagi di proses apa yang mungkin target yang Ibu apakan target Kalau untuk ingin lakukan? Mungkin saya akan memperbaiki media yang pernah saya berikan. Kemudian saya akan melakukan dari segi kelompok mungkin Bu ya. Saya perkecil lagi, saya pilih-pilih. Saya akan memasukkan anak yang memang bisa menjadi tutor sebaya gitu Bu. Rencana ya itu rencana Ibu ke depan Bu ya. Iya. Oke, berarti Ibu berencana tentunya tetap berkolaborasi dengan teman guru rekan sejawat, terus mungkin anggota kelompok Ibu perkecil, media mungkin Ibu lebih variasikan ya. Oke, semoga apa yang Ibu rencanakan ini berhasil Bu ya, cepat terrealisasi. Amin. Nah, mengingat proses realisasi nih, kira-kira kapan rencana ini akan dilaksanakan? Secepatnya lah. Secepatnya dalam waktu minggu depan Insya bisa? Allah minggu depan. Oke, berarti ya rencana ini akan Ibu laksanakan dalam waktu dekat secepatnya ya Bu ya. Iya. Saya berharap apa yang Ibu targetkan, apa yang Ibu rencanakan dapat tercapai dengan baik Bu ya. Dan saya menunggu
perbincangan lebih lanjut tentang target-target yang telah Ibu lakukan. Oke Bu, kita udah sampai di penghujung perbincangan ini. Terima kasih atas informasinya, atas kesediaannya di dalam pasca observasi, dan terima kasih. Oke, selanjutnya saya ke Pak Muhajirin selaku pengajar praktik saya untuk memberi umpan balik ataupun tanggapan dari proses pasca observasi yang barusan berlangsung. Silakan Pak. Terima kasih. Dengan Ibu siapa nih? Bu Nursia. Ya, luar biasa Bu. Jadi sudah saya amati tadi kemampuan coaching daripada CGP ini tidak dilakukan lagi, sehingga bisa membuat Ibu Nursia yang mungkin tadinya tidak tahu proses seperti ini keluar semua. Ternyata ide-ide cemerlang yang akan Ibu lakukan selama pembelajaran, setelah pembelajaran ini tercapai, itu sudah keluar semua, sehingga nanti apa-apa kendala serta tantangan dan hambatan yang sudah terjadi itu bisa dikecilkan sekali. Dari saya lihat tadi target Ibu tadi 6 menjadi 8, itu sudah luar biasa Bu. Mudah-mudahan itu benar-benar bisa terjadi. Tapi kalau bisa Ibu jangan, kalau model seperti Ibu jangan 8 terlalu rendah 10 berapa dulu atau 9 minimal kan. Sebab dari kacamata saya, dari kacamata Ibu, sekarang kacamata saya berbicara, Ibu memiliki kemampuan itu. Tanpa mungkin di-set oleh Ibu Nurbaiti tadi, dengan kemampuan coaching, ternyata Ibu sudah paham semua, sudah menguasai semua tujuan pembelajaran Ibu lakukan, rencana pengembangannya akan Ibu laksanakan. Pas observasi, setelah observasi ini, Ibu sudah mengetahui semua, sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan kalau Ibu targetnya lebih tinggi dari itu. Nah, terus terang Ibu sanggup kalau mau 9 atau 10 sanggup untuk itu. Soalnya sekarang kan kita tidak mengejar target nilai, tapi mengejar target proses pembelajaran itu bagaimana. Nah, dari ketercapaian itu bukan hanya ditentukan oleh nilai semata, namun kita prosesnya itu kita lalui. Nanti kalau Ibu sudah berbuat seperti itu, targetnya jangan 8, 9 atau 10. Nanti akan tercapai. Saya yakin dan percaya itu akan tercapai. Jadi dari penilaian saya dan terhadap CGP ini sudah luar biasa, sudah teratur dari kata-katanya, mungkin dari di awal mungkin agak grogi sedikit, tapi bukan CGP-nya yang grogi, tapi guru teman sejawatnya yang grogi menjawabnya. Kalau CGP-nya sudah pas dari lanjutan pertanyaan yang dari perkenalan, dari relate-nya, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali kemampuan dasar Ibu juga sudah sangat bagus dari CGP-nya. Ya, sudah mengalir seperti air sesuai cerita ya. Nah, namun di awal Ibu memang terkesan tadi agak tegang, namun berikutnya Ibu mengalir seperti air juga dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh CGP tersebut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saya bisa hadir di sini menyaksikan proses coaching yang sudah Ibu laksanakan berdua. Ini sudah luar biasa. Tolong dikembangkan terus ya Ibu CGP dan rekan-rekan sejawat di sini. Mudah-mudahan dengan ini proses pembelajaran akan berlangsung dengan lebih baik lagi daripada yang sekarang. Terima kasih. Terima kasih Pak atas umpan balik dan tanggapannya. Akhir rangkaian dari supervisi akademik sudah selesai dilakukan dari mulai pra-observasi, observasi di kelas, dan sekarang dilakukan pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Muhajirin, Bu Nursia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.